Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhirnya bisa berkumpul kembali dalam mata kuliah audit 1, yang mana materi yang akan Ibu bawakan itu adalah resiko audit. Jadi, adapun materinya saya akan share. Jadi, ini adalah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDB UKT PP bidang pengajaran auditing. Yang bawakan saya Dini Rosyada SMSI dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancabakti Palu. Nah, adapun mata kuliah yang auditing 1 ini, deskripsi mata kuliahnya itu bertujuan untuk memberi pengetahuan tentang konsep dasar audit dan tujuan audit, etika dan tanggung jawab profesional audit, prosedur audit, program audit berdasarkan pengendalian internal, dan metodologi pengujian audit. Baik, selanjutnya inilah pokok bahasan tadi yang sudah saya jelaskan. Pokok bahasannya sudah deskripsi mata kuliah, kemudian ada capaian pembelajaran lulusan, terus ada pula capaian pembelajaran mata kuliah, ada materi pembelajaran. Capaian pembelajaran lulusan itu sikapnya adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terus ada keterampilan umum, yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian psikomotoriknya itu adalah penguasaan konsep teoritis secara mendalam terhadap tujuan, tahapan, dan standar audit. Adapun keterampilan khusus yaitu mengetahui dasar-dasar audit, proses audit, dan opini audit. Di mana yang selanjutnya kita masuki adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang ingin kita capai adalah adik-adik mahasiswa di sini mampu memahami kode etik profesional audit dan standar audit, mampu memahami proses audit, serta mampu memahami proses pengambilan keputusan auditor untuk laporan keuangan. Nah, adapun capaian pembelajaran mata kuliah seperti yang ada ini, itu sama seperti RPS yang kemarin Ibu bawakan ke adik-adik semua. Jadi RPS-nya itu terdiri dari mata kuliah persyaratan itu pengantar akuntansi dan akuntansi keuangan menengah. Capaian pembelajaran dan capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah yang sudah Ibu sebutkan tadi. Kemudian ada deskripsi mata kuliah. Kemudian ini ada pertemuan, pertemuannya itu sebanyak 16 kali tatap muka. Jadi selama 16 kali tatap muka itu di pertemuan 8 itu ada ujian tengah semester. Kemudian di akhir pertemuan ke-15, pertemuan selanjutnya yang 16 adalah ujian akhir semester. Dosen yang membawakan satu tim, yaitu saya sendiri, Dini Rosyada, dan Pak Abdul Rahman Taher, SEMM. Untuk bobot penilaian, nanti kita bicarakan selanjutnya. Oke.
Jadi selanjutnya adik-adik di sini ada materi terkait resiko audit. Jadi di mana resiko audit itu merupakan konsep fundamental yang mendasari proses audit karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan manajemen seorang auditor hanya dapat memberikan jaminan memadai, bukan jaminan absolut bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Nah, kenapa harus ada resiko audit? Karena auditor itu menerima suatu tingkat ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan audit. Kemudian resiko audit juga itu menjelaskan tentang auditor secara tidak sadar biasanya gagal untuk menyesuaikan pendapatnya atas laporan keuangan yang laporan keuangan salah saja secara material. Jadi ini perlu untuk dibahas. Kemudian auditor seperti yang Ibu kemukakan sebelumnya, yaitu dalam menjalankan tugasnya, auditor itu sering dihadapkan pada persoalan materialitas atau salah saji. Materialitas dan salah saji. Pertanyaannya kenapa sih bisa timbul salah saji? Nah, banyak sih pertanyaan-pertanyaan apa itu salah saji dan kemudian mengapa bisa timbul salah saji. Jadi kesalahan pengumpulan salah saji itu merupakan kesalahan pengumpulan, pemrosesan, pengelompokan atau kelalaian dalam mengidentifikasikan informasi atau data yang relevan. Nah, terus selanjutnya nah ini di sini dapat kalian lihat bahwa ada dua elemen bahwa laporan keuangan itu bisa saja mengandung salah saji material, dan yang kedua auditor gagal dalam mendeteksi salah saji tersebut. Nah, terus selanjutnya ada 3 langkah auditor untuk menggunakan model resiko audit pada tingkat asersi. Nah, jadi ada di sini yang pertama adalah menyusun tingkat resiko audit yang direncanakan. Nah, kemudian ada menilai resiko salah saji material. Kemudian memecahkan persamaan resiko audit pada tingkat resiko deteksi yang sesuai. Itu adalah 3 langkah auditor untuk menggunakan model resiko audit pada tingkat asersi. Nah, kemudian nah ini ada bagan terkait hubungan risiko bisnis entitas dengan model risiko audit. Menilai risiko bisnis, kemudian setelah menilai auditor, setelah menilai risiko bisnis entitas, kemudian risiko tersebut dihubungkan lagi dengan kesalahan dalam transaksi, saldo akun, atau tingkat pengungkapan. Kemudian setelah semua sudah sudah siap, kemudian auditor melakukan penilaian risiko salah saji atau RM. Nah, dapat adik-adik lihat di sini di bawah ada risiko audit itu sama dengan RMM, risk of material misstatement atau risiko bawaan, risiko pengendalian. Nah, kemudian di sini ada contoh.
Boleh dibaca. Nah, ini boleh nanti adik-adik bisa jadikan bahan untuk diskusi untuk digunakan untuk jadi bahan penilaian Ibu. Nanti di belakang ini, di belakang apa namanya? Di belakang setelah proses pembelajaran kita bisa buat kelompok buat diskusi terkait resiko audit. Tapi selanjutnya saya lanjutkan dulu. Nah, kemudian di sini ada pertimbangan risiko audit pada tingkat laporan keuangan. Jadi, risiko audit itu harus ditetapkan pada tingkat yang rendah, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian ada penafsiran risiko salah saji harus dilakukan selama perencanaan. Nah, auditor secara khusus itu menafsir risiko salah saji karena fraud. Fraud itu apa? Fraud itu kecurangan. Kemudian risiko yang makin tinggi akan menyebabkan ditugaskan orang yang lebih pengalaman, sifat prosedur material, bukti yang lebih persuasif, atau bukti yang lebih persuasif saat pelaksanaan prosedur. Nah, kemudian ada yang B dalam audit klien dengan lokasi, auditor harus mempertimbangkan satu, sifat dan jumlah aset di berbagai lokasi. Kemudian dua, derajat sentralisasi, catatan, atau pemrosesan informasi. Yang ketiga, efektivitas lingkungan pengendalian. Yang keempat, frekuensi, saat dan lingkup pemantauan. Yang kelima, itu pertimbangan mengenai materialitas dari lokasi. Nah, kemudian di slide selanjutnya itu ada pertimbangan risiko audit pada tingkat saldo akun atau golongan transaksi. Dengan asumsi faktor landline tetap, penurunan tingkat risiko audit yang dapat diterima atau penurunan jumlah yang dianggap material akan menyebabkan satu, adanya pemilihan prosedur auditing yang lebih efektif. Kedua, pelaksanaan prosedur auditing makin mendekati tanggal neraca, meningkatkan luas dari prosedur auditing. Yang kedua, resiko audit dalam tingkat saldo harus dikontrol untuk memungkinkan tingkat resiko yang rendah atas laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, kemudian ini ada lanjutan dari resiko audit. Jadi ada banyak jenis resiko audit ya. Pertama, satu itu resiko bawaan. Jadi resiko bawaan itu adalah kemungkinan salah saji material suatu asersi dengan menganggap tidak ada pengendalian internal. Nah, kemudian risiko akan berbeda berdasarkan akun, misalnya kas itu lebih rentan untuk dicuri dibandingkan persediaan. Kemudian risiko ditetapkan dengan teknik analytical, informasi yang tersedia tentang perusahaan dan industrinya juga, serta pemahaman auditing yang menyeluruh. Jadi ini resiko audit masih yang resiko bawaan ya. Kemudian ada lagi resiko yang namanya resiko audit itu yang kedua adalah risiko pengendalian. Ini resiko pengendalian adalah kemungkinan salah saji material tidak dapat dicegah atau ditemukan secara tepat waktu oleh pengendalian internal. Nah, resiko ini ditetapkan dengan menggunakan hasil pengujian pengendalian. Kemudian yang selanjutnya jenis resiko audit yaitu resiko deteksi, yaitu yang diterima akan berbanding terbalik dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian. Jadi ini berbeda dari risiko bawaan serta risiko pengendalian. Nah ini, kemudian di slide selanjutnya ada kaitan risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi.
Nah, risiko bawaan dan risiko pengendalian ada secara independen dari suatu audit. Sementara risiko deteksi terkait dengan efektivitas prosedur audit. Kemudian kita masuk ke materialitas. Jadi apa sih materialitas itu? Jadi materialitas adalah besarnya penghilangan atau salah saji dari suatu informasi akuntansi yang pada keadaan tertentu menyebabkan pertimbangan dari orang yang mengandalkan informasi akan berubah atau terpengaruh oleh salah saji atau penghilangan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya materialitas dipertimbangkan dalam perencanaan audit dan perancangan audit. Kemudian materialitas dapat diukur secara kuantitatif maupun non-kuantitatif. Nah, yang ketiga, auditor dapat menetapkan materialitas untuk setiap laporan keuangan. Kemudian ada menentukan tingkat materialitas untuk berbagai jenis laporan keuangan. Jumlah tersebut dialokasikan ke masing-masing akun. Pembagian ini didasarkan kepada ukuran relatif dan dari berbagai akun dan pertimbangan profesional. Jumlah yang telah dibagi ke masing-masing akun dikenal sebagai salah saji yang dapat ditoleransi. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya sebelum saya jelaskan. Nah, ini. Jadi, sebenarnya contoh materialitas itu bisa kalian lihat di sini. Nah, jika 100 rupiah mempunyai dampak material terhadap laba dan 200 rupiah berdampak material terhadap posisi keuangan, maka jumlah terkecil digunakan dalam perencanaan. Nah, alasannya umumnya auditor tidak dapat membedakan jenis salah saji yang dideteksi dan juga karena laporan-laporan tersebut salah saji. Laporan-laporan tersebut saling berkaitan. Jadi begini, agak susah sih untuk memahami materialitas kalau kita nggak dapat contoh yang pas. Pernah kan sudah saya cerita terkait materialitas sama adik-adik di kelas kan. Jadi begini, materialitas itu gimana sih cara menentukannya, Bu? Materialitas itu sebenarnya kalau menurut Ibu sih itu pertimbangan rasional dari para auditor. Jadi kalau auditor itu mempunyai pertimbangan itu karena mereka sudah mendapatkan informasi dari berbagai pihak yang tentunya manajemen. Nah, setelah itu baru mereka tentukan ini material atau tidak. Cuman mungkin seperti ini saya bisa kasih contoh kepada adik-adik. Adnan Andika dan siapa namanya? Ya, Bu. Ya, Adnan Andika dan siapa? Murni Cahyani, mana Murni Cahyani? Murni Cahyani. Ada Murni Cahyani? Oke. Jen Iren? Ya, Bu. Oke. Atau Rista? Rista ada Rista? Iya, Bu. Iya. Jadi gini, saya mungkin bisa kasih contoh seperti ini untuk materialitas. Jadi Adnan Andika ini punya uang 100.000 ya. Adnan ya? Ya, Bu. Nah, kemudian siapa tadi namanya? Tunggu. Adnan dan Rista ya. Adnan dan Rista Nur Safitri. Jadi kalau si Adnan ini punya uang sebesar 100.000, itu adalah kekayaannya Adnan, sedangkan Rista itu punya uang 10 juta, bentuk kekayaannya Rista, kira-kira kalau uangnya Adnan itu hilang 10.000, Adnan gimana perasaannya? Atau hilanglah 50.000. Adnan bisa orang? Ya, Bu, ya, Bu. Ya, kira-kira perasaannya Adnan gimana itu kalau hilang uangnya 10.000 sedangkan kekayaan kamu itu 50.000 lah, sedangkan janganlah 10
50.000, 10.000 aja. Sedangkan kekayaan kamu itu cuma 100.000 di dompet. Perasaan kamu sedih nggak kehilangan 10.000? Adnan, nggak kedengaran suaranya Adnan. Maaf Bu, putus-putus Bu. Atau Jen Iren lah. Pokoknya Ibu. Gimana tadi? Maaf. Jen Iren. Halo Jen. Ya, Bu. Kira-kira kalau Jen kehilangan uang 10.000, sedangkan kekayaannya Jen tuh ada 100.000, sedih nggak sih? Hilang 10.000 atau 20.000? Sedih kan? Iya, Bu. Nah, Saya jawab Bu. kalau Rista Nur Safitri gimana? Uangmu tuh ada puluhan juta, hilang 20.000, sedih nggak? Enggak ya? Nggak ada suaranya, Rista. Tolong di ini. Tolong di ada suaranya. Kamu sedih nggak? Tidak, Bu. Tidak. Beda dari, jadi maksudnya di sini Rista yang punya uang 20.000 itu bagi dia tidak material pada saat itu hilang. Tetapi bagi Jen Iren yang uangnya itu hanya 100.000, 20.000 itu pada saat uang 20.000 itu hilang, dia sangat sedih karena menurut dia itu 20.000 adalah jumlah yang banyak. Nah, untuk memastikan bahwa itu materialitas atau tidak, ya itu kembali lagi ke auditornya. Apakah pertimbangan rasionalnya itu materialitas atau enggak? Ya, seperti itu. Sampai di sini paham ya maksud Ibu? Mungkin kalau Ya lewat Bu. kata-kata begini, Ya Bu, mungkin sebenarnya sudah ini juga sih Bu. Kalau materialitas ini Bu, sebenarnya sudah sempat juga dijelaskan sama Pak Rahman di mata kuliah auditing Bu, sama Pak Saparman juga di oh mata iya kuliah iya, forensik Bu. oh iya Jadi iya, iya, oh iya benar. Jadi sudah lebih paham ya. ya betul Bu. Oke. Kemudian kalau begitu saya kembali ke salah saji. Jadi ini salah saji adalah salah saji itu dapat terjadi sebagai akibat dari kekeliruan atau kecurangan. Kekeliruan adalah salah saji atau penghilangan yang tidak disengaja, pengungkapan dalam laporan keuangan yang mencakup satu kesalahan dalam pengumpulan atau pengolahan data. Yang kedua, estimasi akuntansi yang tidak masuk akal. Dan yang ketiga, kekeliruan dalam penerapan prinsip akuntansi terkait dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan. Kemudian, salah saji selanjutnya, kecurangan adalah salah saji atau penghilangan yang disengaja yang timbul akibat kecurangan dalam pelaporan keuangan menyangkut manipulasi, pemalsuan, perubahan catatan akuntansi, dokumen pendukung sebagai sumber data, representasi yang salah dalam penghilangan dari laporan keuangan, salah penerapan secara sengaja, prinsip, di sini koma ya, prinsip akuntansi yang berkaitan dengan salah penerapan secara sengaja, prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, dan pengungkapan. Nah, kemudian salah saji dalam mengevaluasi temuan audit. Auditor harus mempertimbangkan dampak salah saji baik individu maupun gabungan yang tidak dikoreksi oleh klien, atau auditor seharusnya mempertimbangkan salah saji kuantitatif dan juga kualitatif. Nah, kemudian jumlah seluruh salah saji atau salah saji diketahui, salah saji proyeksian atau salah saji estimasi. Oke, kemudian
Kemudian apa sih yang harus dilakukan ketika terjadi salah saji? Nah, ini bertanya kepada manajemen. Jadi orang yang bertanggung jawab terhadap tata kelola atau dewan direksi dan komite audit. Kemudian ada personal audit internal. Terus karyawan yang terlibat dalam permulaan otorisasi, pemrosesan, dan mencatat transaksi yang kompleks dan tidak bisa. Yang selanjutnya bagian legal internal atau penasehat. Selanjutnya personal produksi, pemasaran, penjualan, dan lain-lain. Ya. Jadi di sini banyak ya. Nah, jadi ini kembali lagi ke penyebab salah saji. Jadi ini contoh salah saji karena kecurangan. Satu, ketidaktepatan dalam mengumpulkan dan memproses data di mana laporan keuangan disusun. Itulah penyebab. Ini saya menjelaskan, tolong di ini caranya. Tolong teman adik-adik yang suaranya ini tolong di-unmute. Oke, jadi jenis-jenis penyebab salah saji itu contohnya bukan contoh salah saji, tapi ini biasanya terjadi salah saji karena yang pertama ketidaktepatan dalam pengumpulan dan pemrosesan data di mana laporan keuangan disusun. Kemudian ada perbedaan jumlah yang dilaporkan dalam akun laporan keuangan dan jumlah yang dilaporkan dalam tabung. Terus contoh yang lainnya penghilangan sebuah elemen akun atau bagian laporan keuangan. Nah, ada juga estimasi yang terakhir, estimasi akuntansi yang tidak benar yang timbul dari wawasan yang tidak benar dan timbul dari kesalahan interpretasi atau fakta-fakta. Nah, ini ada contoh penggelapan kas masuk, ada pencurian aset, menyebabkan entitas membayar barang dan jasa yang tidak terima. Artinya ada transaksi membayar barang atau jasa, tapi maksudnya itu tidak tercatat dengan baik. Jadi ada yang terskip dan menimbulkan laporan keuangan yang berbeda yang menyebabkan salah saji. Oke. Nah, kemungkinan salah saji ini timbul dari perbedaan antara pertimbangan auditor yang memperhatikan estimasi akuntansi dan estimasi manajemen, bahwa auditor mempertimbangkan estimasi tersebut tidak masuk akal dan tidak sesuai. Kemudian auditor mempertimbangkan kemungkinan keberadaan berdasarkan profil salah saji yang diidentifikasikan dalam sebuah sampel audit. Oke. Nah, ini ada yang indikasi kondisi kecurangan dan faktor-faktor risiko kecurangan, fraud, risk, dan triangle. Jadi 3 kondisi ketika salah saji material disebabkan oleh kecurangan. Yang pertama, manajemen dan karyawan yang memiliki kepentingan berada di bawah tekanan untuk melakukan kecurangan. 2, ruang lingkup yang memberi kesempatan dilakukan kecurangan. 3, pihak yang terlibat dapat merasionalisasikan dilakukannya tindakan kecurangan. Jadi ini kondisi kenapa suatu usaha atau suatu perusahaan itu bisa terjadi kecurangan, fraud. Jadi yang pertama itu karyawan, manajemen dan karyawan itu berada di bawah tekanan. Artinya mungkin saja si karyawan ini tidak ingin melakukan tindakan fraud hanya saja karena dia dapat tekanan dari atasan. Akhirnya dengan adanya tekanan seperti itu membuat dia melakukan sesuatu yang sebenarnya salah. Oke. Kemudian ada ruang lingkup yang memberi kesempatan dilakukannya kecurangan. Ya, biasanya itu adalah perusahaan-perusahaan yang kurang kontrol. Unit-unit yang kurang kontrol. Jadi biasa itu ada istilahnya pengendalian internal. Saya contohkan misalkan yang mencatat uang sama yang menerima uang itu tidak boleh satu orang. Jadi seharusnya pada saat kontrolnya kayak gini,
pada saat di satu unit ada yang menerima uang, itu orang yang berbeda juga yang harus mencatat keuangannya. Jangan dia yang terima uang, dia juga yang catat. Kondisi seperti itu biasa sangat besar membuat kondisi terjadinya kecurangan karena ada kesempatan dia memanipulasi catatan. Sudah dia yang nyatet, dia juga yang menyimpan uang gitu. Nah, yang ketiga itu ada pihak yang terlibat dalam merasionalisasikan tindakan kecurangan. Ingat, rasionalisasi tindakan kecurangan itu bisa terjadi karena hal-hal sepele, misalkan, oh nggak masalah, oh nggak apa-apa itu nggak dicatat, oh nggak terlalu bermasalah itu untuk tidak ada notanya misalkan. Jadi, atau istilahnya tindakan-tindakan yang melanggar, sebenarnya ini tindakan yang tercela, melanggar. Mungkin dia merasa pada saat saya mengambil uang, menggelapkan uang, hanya jumlah sedikit, itu nggak ada masalah. Mungkin bagi perusahaan, jumlah yang saya gelapkan ini adalah tidak material, misalkan. Jadi dia merasa bahwa, oh itu nggak masalah, dia merasionalisasikan bahwa tindakannya itu walaupun salah, tapi baik-baik saja, nggak akan berdampak ke perusahaan, padahal sebenarnya itu bagaimanapun tindakan merasionalisasikan kecurangan itu adalah perbuatan yang melanggar seperti itu. Nah, sampai di sini dulu pembahasan dari Ibu. Saya sebenarnya ingin adik-adik sekalian itu melakukan diskusi terkait materialitas dan salah saji. Jadi tolong adik-adik semua yang hadir itu buat kelompok diskusi. Ya, ini akan banyak yang harus kalian diskusikan untuk pertemuan selanjutnya terkait dengan jenis resiko audit. Jadi tolong ketua kelasnya nanti koordinir teman-temannya buat melakukan buat kelompok diskusi itu 5 atau 6 kelompok. Tunggu saya lihat materinya dulu. Oh ya, cocoknya 6. Jadi saya harap adik-adik di sini nanti kelompok pertama itu tolong dicatat, itu kalian membahas terkait jenis-jenis risiko audit. Nah, ini kan di sini dijelaskan bahwa risiko audit itu ada Nah, di situ ada risiko bawaan. Jadi nanti kelompok pertama itu tolong membawakan, tolong dicatat Narji, nanti kelompok pertama itu membahas soal risiko audit yang risiko bawaan. Kemudian kelompok 2 itu membahas tentang risiko pengendalian. Dan yang selanjutnya itu kelompok 3 risiko deteksi. Kemudian kelompok 4 nanti kita diskusi tentang fraud, kayaknya bagus ini diangkat. Nah, tentang kondisi kecurangan dan faktor-faktor resiko. Jadi yang keempat, kelompok 4 ini khusus mencari kasus kasus yang terjadi fraud atau kecurangan di sebuah perusahaan, nanti kita diskusikan. Saya rasa 4 kelompok cukup dengan 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 kelompok 4. Harap Ibu
minta 2 contoh kasus, bisa dicari di Google. Nanti kita coba angkat masalahnya apa, kemudian kita diskusikan, dan selanjutnya teman-teman kelompok yang lain, adik-adik mahasiswa yang lain memberikan masukan solusi apa yang harus dilakukan. Boleh begitu? Sudah dicatat, ketua kelas? Ketua kelas sudah dicatat? Iya, ya? Bu. Oke. Ibu rasa sekian dulu materi serta tatap muka yang pada malam ini. Ibu harap adik-adik semua sehat. Jangan lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker dan jauhi kerumunan. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin. Waalaikumsalam. Ibu izin. Ibu boleh bertanya, Bu? Iya, Dek. Ibu, ada tadi orang mau buka siakat, Bu. Tapi Ya. kosong dalamnya. Aduh. Narji. Boleh tunggu dulu. Aduh. Tunggu Narji. Begini, nanti saya masuk lagi atau bagaimana ya? Ya, jadi ada beberapa masalah, sedikit masalah teknis. Jadi bukan cuma Narji saja, Ibu juga sudah cek terkait siakat, ya memang kosong. Jadi saat ini Ibu lagi coba bicarakan sama pihak BAK dan PDPT untuk memperbaiki, karena kalian kan angkatan 2019 itu mungkin nggak terlalu gimana ya kalau siakatnya kalian itu seperti itu kosong, tapi untuk angkatan yang lain yang 2015 dan 14 yang mau ujian itu membuat mereka itu khawatir sekali. Jadi insya Allah kita doakan setelah pembicaraan antara BAK mungkin ada maintenance atau apa, semuanya insya Allah akan baik-baik saja. Oke, terima kasih atas atensinya adik-adik. Iya, Bu. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan, boleh lewat WA atau Absen di mana, Bu? Kita, Bu. ya. Oke, makasih Dek. Iya, Bu, sama-sama. Absen saya absen sendiri. Nanti absen lewat ini aja. Saya sudah screenshot, sudah ini, nanti bantu saya untuk absen ya. Ketua kelas. Terima kasih. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu.